Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 7 Mei, judulnya Yesus di Bait Suci. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Ada ketegangan di seluruh kisah keselamatan. Tuhan ingin memulihkan persekutuan yang pernah kita nikmati dengannya, dan Tuhan rindu untuk mendekat kepada kita. Tetapi, membawa orang berdosa ke hadapan Tuhan akan menghancurkan mereka. Mazmur 5 ayat 5 menuliskan, "Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan," tulis Daud, "orang jahat takkan menumpang padamu." Pada saat yang sama, Daud juga menulis, "Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau." Mazmur 5 ayat 8. Dalam Hagai 2 ayat 7-9, saat ini ditulis, bait suci kedua sedang dibangun. Nabi Hagai memberitahukan janji yang mencengangkan, yaitu bait suci yang baru akan lebih mulia dari yang sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan nubuatan itu? Ketika bait suci yang pertama didedikasikan atau ditahbiskan oleh Salomo, kemuliaan Sekinah, yaitu hadirat Tuhan yang telah menemani bangsa Israel dalam perjalanan ke Kanaan, memenuhi bait suci, sehingga saat itu para imam tidak dapat tinggal untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan mereka. Dicatat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11. Ketika bait suci yang kedua ditahbiskan, tabut perjanjian yang melambangkan tahta Allah hilang karena beberapa umat yang setia yang kecewa dengan dosa bangsa itu telah menyembunyikannya. Kehadiran Tuhan secara harfiah memang tidak memenuhi bait suci kali ini. Itu memilukan. Bagaimana mungkin janji Hagai bisa menjadi kenyataan? Di bait suci kedualah, Yesus, penjelmaan Tuhan, menampakkan diri secara pribadi dalam daging dan darah. Tuhan sendiri telah melangkah keluar dari balik tabir untuk menjadi salah satu dari kita dan bergabung dengan kita di dunia yang hancur ini. Karena anak Allah sekarang adalah anak manusia, kita dapat melihat wajahnya, mendengar suaranya, dan menyaksikan. Misalnya, ketika Yesus menyentuh seorang penderita kusta yang najis dan menyembuhkannya. Dicatat dalam Matius 8 ayat 3. Gantinya membawa kita lebih dekat ke dalam, ke arahnya atau ke sisinya, Tuhan membawa kita lebih dekat kepadanya dengan bergerak masuk ke arah kita. Tuhan turun secara pribadi kepada kita. Tidak heran Alkitab berkata tentang Yesus, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Renungkan hal ini, bahwa pencipta alam semesta merendahkan diri, tidak hanya untuk hidup di antara kita, tetapi juga mati bagi kita. Salib sejauh ini merupakan manifestasi atau perwujudan terbesar dari kasih Tuhan. Renungkan, apa ada cara lain untuk kita dapat melihat dan mengalami realitas kasih Tuhan? Mengakhiri pelajaran hari ini,
Mari kembali ke ayat inti Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 21. Tuhan memberkati kita semua.